Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Sobat El-Gonta yarhamkumullah jami'an. Kita ketemu lagi di kesempatan ini. Saya membawa topik yaitu apa itu usuluddin. Nah, bagaimana usuluddin itu kita bahas di sini sedikit. Kita bahas dengan cara yang sederhana, dengan cara yang simple dan singkat. Mengingat pada video sebelumnya saya sedikit menyinggung tentang usuluddin. Di sana saya menyebutkan bahwa usuluddin itu bila diselewengkan, bila disikut-sikut, maka akan membawa kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Tak heran ketika terjadi keributan-keributan itu karena penyimpangan-penyimpangan tentang usuluddin, perkara usuluddin ini. Nah, di sini saya akan membahas dengan cara yang singkat dan sederhana. Apa itu usuluddin? Usuluddin adalah metode atau kajian pada akidah yang akan menunjukkan pada kita apakah kita itu sudah benar atau belum cara beragama gitu. Nah, jadi patokannya ada di akidah ini. Akidah ini yang akan menunjukkan kita sudah benar atau belum. Nah gitu. Jadi kajian itu memang ada. Kajian itu memang disepakati oleh para ulama, ulama usoleh, ulama usalaf, ulama ul mutaakhir. Ini sepakat bahwa usuluddin itu ya tidak sepatutnya untuk diperdebatkan gitu. Jadi apa itu usuluddin? Usuluddin adalah metode, sebuah metode pengkajian tentang akidah yang akan melihatkan pada kita, yang akan menunjukkan pada kita cara ibadah, cara beragama kita sudah benar apa belum. Nah, itu namanya usuluddin. Lalu apa saja yang menjadi landasan-landasan usuluddin? Disebutkan mustalahu usuluddin wa yuridu bihi arkanul Islam wa arkanul iman. Disebutkan dalam landasan-landasan usuluddin ini yaitu tentang perkara rukun Islam wa arkanul iman dan rukun iman. Ini yang menjadi patokan atau menjadi pijakan usuluddin ini. Arkanul Islami khamsah wa arkanul imani sittah. Jadi disebutkan bahwa rukun Islam itu ada 5 dan rukun iman itu ada 6. Rukun Islam yang 5 itu apa saja? Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakat, wa shaumu ramadan, wa hajjul baitil haram liman istata'a ilaihi sabila. Jadi rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, melaksanakan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat adalah berpuasa, menunaikan puasa di bulan Ramadan, yang terakhir adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitul Haram bagi yang mampu. Nah, inilah yang dinamakan rukun Islam.
Adapun rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6, yaitu amantu billah wa rusulihi wa kutubihi wa malaikatihi wal yaumil akhir. Kemudian yang terakhir wa qadruhu khairuhu wa syarruhu. Kemudian yang terakhir adalah percaya pada qada dan qadar, baik dan buruknya gitu. Jadi rukun iman itu ada 6, percaya kepada Allah, iman kepada Allah, kemudian kepada utusan Allah, kepada kitabullah, kemudian kepada malaikat Allah, kemudian percaya kemudian percaya pada yaumil akhir, kepada hari akhir, kemudian percaya pada qada dan qadar. Ini namanya rukun iman. Nah, rukun iman dan rukun Islam dan rukun iman ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Sepakat, ya begitu memang. Jadi kalau ada orang yang mengatakan rukun Islam itu ada 4, maka batal ya Islamnya. Kalau ada yang mengatakan rukun iman itu ada 3 saja, maka dia batal secara agama. Jadi yang dimaksud rukun iman, rukun Islam itu ada 5, rukun iman itu ada 6. Nah ini sudah jangan diutik-utik lagi, jangan dikulit-kuliti lagi. Ini sudah menjadi kemutlakan. Mustalah usuluddin. Jadi ini perkara yang sudah mutlak, yang sudah majmu', jangan dikulit-kuliti lagi, jangan dikulik-kulik lagi. Ini sudah bukan wilayah untuk diperdebatkan, begitu maksudnya. Jadi kalau ada orang mengatakan wahijul baiti, sudah jelas disebutkan wahijul baiti melaksanakan ibadah haji ila baitil haram, kok diselewengkan gitu. Kemudian diselewengkan ini menjadi haji itu cukuplah di satu kota ini saja, misalnya haji itu cukuplah di Depok misalnya. Ya Allah subhanallah. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa haji itu cukup di Depok saja dan melaksanakan balang jumroh dengan melontarkan semen 7 sak. Subhanallah. Nah ini penyelewengan namanya. Nah ini penyelewengan akidah. Nah ketika akidah diselewengkan seperti ini, maka akan terjadi kegaduhan, akan terjadi kericuhan. Karena dia apa? Karena dia tersesat dalam berpikir, tersesat dalam akidahnya. Jadi akidah ini sudah majmu', sudah menjadi persepakatan para ulama yang jangan diutik-utik lagi, jangan dibelok-belokkan lagi. Barang siapa yang membelok-belokkan, maka dia akan memunculkan satu kekisruhan, satu kegaduhan. Gitu. Jadi tidak layak bagi manusia untuk memperdebatkan tentang akidah, tentang usuluddin ini. Ya, terima sajalah begitu. Kan kita bisa berpikir, masa kita tidak boleh memperdebatkan? Boleh memperdebatkan, silahkan, tapi di ranah furu'iyah. Misalnya ranah furu'iyah itu ya kita akui haji itu ke haram. Lalu bagaimana cara berhaji yang benar? Nah, ini ada di bawahnya, ada wilayah furu'iyah, ada wilayah yang bisa diperdebatkan. Tapi urusan pokoknya haji ila baitil haram ini tidak boleh diperdebatkan. Yang boleh diperdebatkan ini masalah-masalah di dalam seputaran hajinya, cara beribadah haji. Bagaimana mikotnya itu diawali dari mana? Terus nanti bagaimana? Ini wilayah-wilayah yang bisa diperdebatkan. Tapi masalah haji ilal baitil haram ini tidak boleh diperdebatkan. Itulah namanya wilayah usul. Ada wilayah usul, ada wilayah furu'. Nah, wilayah furu' ini sudah dibahas oleh ulama madhab. Jadi kelas kita ini adalah kelas mengkolit ini, tinggal mengikuti saja apa yang sudah dipersepakati ulama. Tidak perlu kita ini meributkan tentang usuluddin. Alhasil ya itu membuat rame, membuat satu kegaduhan. Jadi kembali lagi, landasan dan pokok-pokok usuluddin ini adalah mencakup
arkanul Islam, mencakup wa arkanul iman. Arkanul imani khamsah wa arkanul imani sittah. Jadi perkara rukun-rukun seputar rukun Islam dan rukun iman ini jangan dikulik-kulik lagi. Nah, di dalam wilayah arkanul iman ini percaya pada kitab Allah. Kok ada yang mengatakan, oh itu bukan kitab Allah, itu kalam Nabi Muhammad. Nah, ini perlu dipertanyakan akidah dia itu bagaimana. Gitu. Akidah dia itu bagaimana. Ini sudah menjadi kesepakatan ulama, kok kita masih mau meributkan tentang hal ini. Dia tersesat. Dia akidahnya sedang kacau gitu. Orang yang sudah nyata-nyata sesat, kok banyak ada yang membelanya. Kok ada yang berusaha membelanya. Tak lain, tak bukan, dia adalah bagian orang yang tersesat tersebut. Jangankan orang yang tersesat dalam urusan akidah. Orang yang mengaku malaikat Jibril saja, ini punya pengikut. Itulah kesesatan itu, bagaimana tetap akan ada yang mengikuti. Cara setan untuk membujuk mereka supaya juga tersesat, ini ada jalannya memang. Jadi tak heran itu bila terjadi. Namun kita harus mengantisipasi bagaimana ini tidak merambah. Nah, tugas kita adalah membendung. Tugas kita bagaimana supaya kita tidak tertular dengan kesesatan itu. Kita tidak tertular dengan kesesatan itu. Dan kesesatan itu tidak menularkan kesesatan-kesesatan pada yang lain. Gitu. Lah, bagaimana bila ada yang mengingkari tentang arkanul Islam wa arkanul iman, ada yang membelok-belokkan seperti itu. Nah, juga dilanjutkan dalam penjelasan itu, man kana ingkaru fi wujudihim kufron bi isma'il muslimin. Jadi bila ada yang membelokkan, tidak menerima ataupun membelokkan, maka kufron, maka disebut kufur bi isma'il muslim. Bal binasil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wa kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl may yakfur billahi wa malaikatihi wa rasulihi wal yaumil akhir waqad dholalan ba'ida. An-Nisa, surat An-Nisa ayat 136. Jadi yang menyatakan dolal, faqad dholalan ba'ida, itu bukan kita, melainkan nas Al-Quran yang menyatakan bahwa orang yang mengingkari dengan arkanul Islam wa arkanul iman, atau membelokkan arkanul Islam wa arkanul iman, ini dinyatakan tersesat. Ini bukan kita, atau bukan ulama, atau bukan para habaib yang menyatakan tersesat, tapi nas Al-Quran sendiri, Allah sendiri yang menyatakan dia itu tersesat. Faqad dholalan ba'ida, dia itu sangat-sangat tersesat. Lah, yang membela mengatakan, wah urusan tersesat dan tidak, urusan penodaan agama atau tidak, itu harusnya kita kembalikan ke Allah. Loh, Allah sendiri yang sudah memberikan aturan. Kenapa dia itu justru sibuk membela orang yang tersesat? Maka fahuwa min jumlati, maka orang-orang yang membela itu adalah bagian darinya, bagian dari kesesatan itu sendiri. Simpelnya seperti itu, simpel kok. Urusan-urusan kayak begini itu simpel. Hanya orang itu pikirannya itu dilantur. Pikirannya itu dilantur itu apa ya? Dilantur itu pikirannya itu tidak diikat dengan keimanan, tapi dilantur berpikir liar gitu. Sehingga keluar dari rel dia tidak menyadari. Dia itu tersesat tidak menyadari. Nah, repotnya kesesatan itu bila menularkan kesesatan pada yang lain. Nah, udzubillah summa na'udzubillah. Nah, hal ini yang tidak kita inginkan. Nah, dari sinilah kita harus berhati-hati.
kita jaga anak-anak kita, jangan sampai kita letakkan di sebelahnya orang-orang yang tersesat seperti ini. Janganlah kalian menaruh anak-anak kalian pada pesantren-pesantren yang kayak begini. Orang yang alim, orang yang amil, ini terlihat pada postur tubuhnya terlihat. Orang yang alim dan mengamalkan ilmunya ini terlihat. Jadi mana orang yang nun sewu, apa ya bahasa Indonesianya nun sewu ya apa? Permisi-permisi saja. Ya, orang-orang yang mengatakan seperti ini tidak menyimbolkan dia itu tinggi intelektualnya, tidak. Mungkin di depan namanya ada gelar profesor, bukan berarti profesor tidak tersesat. Banyak banget, banyak sekali. Bagaimana gelar profesor ini di Amerika, di Rusia, di Jepang. Ini gelar profesor ini sudah biasa. Namun gelar ini tidak disandangkan pada orang yang beragama Islam. Jadi sudahlah. Gelar ini tidak menjamin keselamatan orang dalam berakidah. Nah, barang siapa yang akalnya atau pemikirannya tidak diikat dengan keimanan, maka pikiran itu rentan untuk tersesat. Ya. Rentan untuk tersesat. Bisa dibuktikan secara ilmiah. Suatu saat saya akan membahas tentang bagaimana perlunya mengikat akal supaya tidak ngelantur seperti yang terjadi seperti ini. Gitu. Kembali lagi pada usuluddin. Usuluddin adalah perkara yang tidak layak untuk diperdebatkan, perkara yang sudah majmu, sudah mutlak, sudah disepakati para ulama, tidak untuk diperdebatkan. Ada wilayah, kalau ingin berdebat ada wilayah furu namanya. Tapi ini pun sudah porsinya ulama mujtahid, sudah menjadi porsinya ulama yang berijtihad di dalam bidangnya, gitu. Jadi berijtihad ini banyak syaratnya, tidak sekonyong-konyong begitu pakai jas, pakai songkok tinggi mau berijtihad sendiri. Ya, tahu-tahu mengatakan, wah ini mazhab Bung Karno. Wah, masya Allah, ya Allah, enggak. Jadi sudahlah. Jadi pikiran itu jangan dilantur, jangan diumbar begitu bebas, begitu liar, sehingga menyesatkan orang banyak. Gitu. Saya rasa kali ini saya sudahi dulu. Ini kayaknya kepanjangan. Saya tidak akan masuk terlalu dalam tentang urusan ini. Saya ini hanya membahas tentang dasar-dasarnya usuluddin, membahas tentang dasar-dasarnya akidah. Gitu. Ya, jadi di dalamnya bila diselami, Allah, ini dibutuhkan keilmuan yang tinggi, dibutuhkan waktu yang panjang, dibutuhkan intelektual yang mumpuni. Jadi orang-orang seperti saya ini tidak layak, tidak layak untuk disebut apa. Jadi orang yang pakai jas kayak saya, pakai songkok tinggi seperti saya ini tidak layak untuk mau mentafsirkan Al-Quran dengan akalnya sendiri, mau berijtihad sendiri, kemudian mau digantungkan pada orang lain hasil ijtihad yang batal itu, gitu. Sudah kita cukuplah kita ini duduk di kursi mungkolid. Jadi kita terima apa yang difatwakan ulama, kita terima opos yang didawuhakan ulama, ini akan menyelamatkan kita. Nggak usah liar dalam berpikir, nggak usah kita umbar daya pikir kita itu, gitu. Sudah kita serahkan pada ahlinya, gitu. Dari Al-Fakir rasanya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.